Mana yang lebih penting, kuliah atau bisnis? Salam sukses luar biasa. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, tetap luar biasa. Ya, kali ini saya akan membahas tentang mana yang lebih penting, kuliah atau bisnis. Tentu jawaban yang ideal adalah kuliah dulu, selesaikan dengan baik, dan dilanjut dengan bisnis. Tapi semua kembali kepada situasi, kondisi, dan individu masing-masing. Apakah punya jiwa, punya hati, ya. Banyak sekali waktu seminar motivasi para orang tua ataupun anak-anak muda menanyakan, mana lebih penting? Mana yang dipilih dulu kalau bisa memilih, kuliah atau bisnis? Ada orang kepingin kuliah tapi tidak punya uang, orang tuanya tidak mencukupi untuk biaya kuliah. Ada yang punya kesempatan kuliah tapi malas, ya, dia pikir buat apa, orang tua saya kaya, sukses kuliah sebagai sarjana juga dia pikir nggak ada nilai. Ada yang berpikir lebih kuno lagi. Nah, saya wanita, nanti kalau kuliah pun sarjana menikah ya paling di rumah. Nah, tapi ada juga yang betul-betul tidak punya hati di kuliah. Jadi passionnya itu bisnis, berpikirnya usaha, dagang. Nah, kalau ini agak beda. Nah, tapi saya akan coba uraikan antara kuliah, ya, apa itu kelebihan kuliah dan bisnis. Mengenai kuliah, bagi saya, ya, sangat penting, ya, karena minimal zaman sekarang ini kalau bisa dapatkan pendidikan standar, yaitu ya D3 ataupun sarjana ataupun lebih. Dari kuliah kita bisa belajar berpikir logik, kritis, sistematis, dan bergaul dengan banyak akademisi, ya. Apalagi kalau kita mau naik ke jenjang lebih tinggi lagi, ini yang dibutuhkan gelar dan sertifikasi seperti kedokteran, bidang teknologi, bidang hukum, politik, ya, bidang arsitektur. Itu dibutuhkan dasar-dasar yang ada di dalam pendidikan formal. Nah, kalau dengan berpendidikan seperti ini tentunya akan meningkatkan, minimal ada kebanggaan bahwa saya telah mencapai standar sarjana. Banyak banget orang-orang yang terjun di dunia pendidikan yang sukses, ya. Salah satu contoh yang saya kenal dengan baik, Profesor Dr. Renald Kasali, seorang guru besar Universitas Indonesia, ya, di bidang ilmu manajemen. Beliau sangat sukses, hatinya ada di dalam pendidikan. Beliau sangat dibutuhkan, ya, sering dimintai pendapat oleh masyarakat, oleh sosial media, dan oleh pemerintah. Sekarang beberapa tahun ini beliau membangun rumah perubahan sebagai rumah pendidikan untuk membangun anak muda, menyumbang, ya, untuk pembangunan Indonesia. Satu lagi, kawan saya dekat, Profesor Dr. Harjanto Prabowo. Beliau sangat menjiwai, ya, semuanya konsentrasikan kepada pendidikan. Bina Nusantara, mulai dari STEMIC sampai sekarang Bina Nusantara University, beliau ikut membangun sampai sebesar ini. Dan bahkan menjadi university yang paling produktif. Dari sini jelas sangat membanggakan. Dr. Krisnanda Dwi Laksana menjabat sebagai Direktur Kamsel Korlantas. Beliau seorang perwira polisi, humble, baik, seorang penulis, dan hobi sekali dengan melukis, serta sangat concern terhadap masyarakat. Luar biasa. Dan terakhir contoh yang saya berikan adalah Nadine Makarin, seorang anak muda yang lulus kuliah di Harvard Business School. Dan karirnya luar biasa, pulang ke Indonesia,
punya mimpi, punya ide, punya kreatif, membuat perusahaan Gojek yang sangat prestasinya luar biasa. Dan sampai hari ini dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan. Prestasinya tentu ya dari beberapa teman-teman ini sangat luar biasa sekali. Ini sebuah contoh bahwa bidang pendidikan, ya, bidang perkuliahan melahirkan intelektual-intelektual yang ikut membangun Indonesia. Buat saya inilah luar biasa. Buat sendiri, pendidikan merupakan satu prinsip. Ya, saya memang pendidikan hanya sampai kelas 6 SD, tidak lulus. Jadi butuh effort, butuh usaha yang keras sekali baru bisa berhasil. Bagi saya memang pendidikan merupakan satu yang prinsip sekali. Om punya pendidikan hanya sampai kelas 6 SD. Bukan karena saya orang bodoh yang tidak mampu sekolah, tapi orang pinter yang orang tua tidak mampu menyekolahkan. Jadi setelah saya menikah dengan istri saya, Haryanti Leni, sarjana hukum, kita pun sepakat bahwa anak-anak harus memiliki pendidikan yang baik. Tidak mungkin saya bilang kepada anak saya, lihat nih papa SD nggak lulus, tapi bisa sukses dan nggak usah sekolah. Tidak mungkin. Justru saya merasakan pendidikan dasar, ya minimal fundamental sampai standar sarjana harus diambil. Syukur mereka tiga-tiganya mengambil sarjana di luar negeri. Dan sekarang Om mau bicara tentang bisnis. Kalau Anda sekarang berpikir, saya tidak mau kuliah, males. Karena habis kuliah juga sama nanti ya ngikuti orang tua. Apalagi berpikir orang tua punya modal untuk memodali kita untuk kerja. Ada lagi yang berpikir, saya seorang wanita, sarjana pun nanti juga paling berumah tangga. Lah, cara mikir seperti ini loh, salah sekali. Karena tetap kuliah itu penting. Nah, kecuali Anda mau kuliah tidak punya uang. Orang tua tidak punya uang, terpaksa tidak bisa kuliah atau drop out. Lah, terpaksa memilih jalur bisnis. Nah, ini masih oke lah. Karena walaupun kita tidak punya pendidikan yang tinggi atau sekolah biasa-biasa, bisa juga meraih kesuksesan. Banyak contoh-contoh di dunia ini yang bisa sukses tanpa kuliah, ya. Sebagai contoh, Ibu Susi Pujiastuti, pendidikannya hanya 2 SMA, tapi beliau bisa menjadi pebisnis yang sukses sekali dan dipercaya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di periode kabinet Pak Jokowi yang lalu. Satu lagi, Om Bob Sadino, tamatan SMA saja. Dan sekarang ke luar negeri, Steve Jobs juga drop out. Tapi raksasa Apple yang memengaruhi ya teknologi dunia. Mark Zuckerberg adalah pendiri dari Facebook. Anak muda, cemerlang otaknya, dan sekarang menjadi salah satu ya orang terkaya di dunia. Bill Gates juga sama, drop out. Dia adalah pendiri dari Microsoft. Dan banyak lagi, banyak contoh-contoh orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi tapi bisa berhasil. Nah, tapi ini harus punya dasar. Apa dasarnya kurang lebih? Ya, Om sudah ngalami juga dari nol berjuang. Apa sih kurang lebih yang dibutuhkan? Ya, minimal mempunyai jiwa. Jiwa itu passion di bidang wirausaha. Jadi walaupun kita tidak punya pendidikan yang tinggi, bisa berhasil karena contoh sudah banyak. Tapi dibutuhkan beberapa poin penting. Salah satunya, kalau mau bisnis, punyai jiwa. Kipasi terus jiwa kewirausahaan, ya, jiwa atau passion. Ada lagi tentang siap mengambil risiko, gagal atau sukses. Punya kreativitas, punya optimisme, punya keyakinan, punya ide-ide, dan berani mengaplikasikannya. Siap belajar
belajar, dan banyak bergaul. Kalau gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Seperti yang Om sampaikan di episode yang lalu. Jadi kalau kita bisa memiliki spirit seperti ini, yang memungkinkan walaupun tidak kuliah, tapi bisa berhasil di bidang bisnis. Ya itulah, secara sederhana Om sudah sampaikan, pilih yang mana, penting yang mana, bisnis atau kuliah. Sekali lagi buat Om, penting pendidikan. Kalau bisa berjalan dengan seimbang secara paralel. Kalau punya waktu, tetap kuliah. Dan di selang waktu masih bisa kita belajar. Mungkin belajar online, belajar bisnis, dan lain sebagainya. Karena apapun yang terjadi, Indonesia, sebuah negara membutuhkan intelektual, pemikir-pemikir yang tajam, yang berani, yang punya visi, yang punya misi. Dan jangan lupa like, komen, subscribe di YouTube channel saya, Om Awe. Dari saya, Andi Wongso, Om Awe. Salam sukses luar biasa.